Sosok wanita di Kendari, Sulawesi Tenggara tewas bersimbah darah dengan badan setengah telanjang di rumahnya ternyata adalah tante dari salah satu artis FTV. Pada saat dia bekerja dengan suami korban, dia menginap bersama-sama dengan korban dan suaminya di rumah suami korban. Jadi mereka bertiga satu rumah. Pada saat mereka bertiga satu rumah, pelaku sudah menaruh rasa ingin berhubungan badan dengan korban karena sering melihat almarhum atau korban menurut pelaku dengan pakaian rumahan ya, pakaiannya pakaian terbuka. Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya hari ini? Semoga hari ini pun semua dalam keadaan baik ya, sehat dan dilancarkan semua urusannya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Yvonne Inawade atau yang memiliki nama lengkap Yvonne Mariana Inawade Albert, lahir dan besar di Kendari, Sulawesi Tenggara sebelum kemudian menetap di Jakarta. Di masa mudanya, Yvonne tercatat pernah menjadi paskibraka nasional tahun 1988. Ia juga meraih gelar Putri Citra Nasional di tahun yang sama dan menjadi finalis Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara tahun 1992. Sementara karirnya di dunia hiburan mencakup FTV, sinetron, hingga film layar lebar. Salah satu judul film yang dibintanginya adalah Kartu Pos Winnie yang tayang di bioskop pada April 2023. Selain berakting, Yvonne juga aktif sebagai penulis lagu atau songwriter, sekaligus sebagai manajer band Anaconda. Meskipun telah lama berkarir di Jakarta, tapi Yvonne tak melupakan daerah asalnya ya. Yvonne ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial di Sulawesi Tenggara. Salah satunya Yvonne ingin membangun sekolah dasar swasta di daerah asalnya, karena di sana masih kekurangan sekolah. Nah, ceritanya Yvonne ini punya seorang tante bernama Anti Inawade atau Juniatiji yang tinggal di Kendari. Tantenya itu merupakan warga suku Yusuf Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Sejak kecil Yvonne dengan sang tante ini sangat dekat ya. Selain komunikasi setiap hari via ponsel, kini setiap Yvonne pulang ke Kendari pasti menyempatkan menginap beberapa hari di rumah tantenya itu untuk melepas kangen. Sang tante yang lebih dikenal dengan nama Anti Inawade atau yang memiliki nama asli Juniatiji adalah seorang wanita berusia 59 tahun, tepatnya kelahiran Kendari 5 Juni 1966. Anti memang kerap tinggal sendirian di rumahnya itu karena David suaminya bekerja di daerah pertambangan di kawasan Marombo Konawe Utara, jadi jarang pulang. Tapi dari kabar yang beredar, David suami Anti ini memang juga memiliki istri muda atau istri kedua ya. Jadi kadang pulang ke rumah istri keduanya itu. Di rumahnya itu Anti memelihara 30 anjing liar yang dulu ia selamatkan dari berbagai jenis. Kini selain untuk menemani hari-harinya, Anti merasa anjing-anjing itu juga bisa menjadi penjaga rumah. Sebab biasanya anjing peliharaannya itu akan selalu riuh menggonggong ketika ada orang asing datang ke rumah. Tapi sebaliknya akan tetap anteng, tak akan bersuara jika yang datang keluarga atau orang-orang dekat Anti yang sudah beberapa kali datang ke rumah itu. Sosok Anti Inawade dikenal oleh orang-orang sekitarnya sebagai sosok yang baik, juga ramah. Selain itu Anti juga dikenal sebagai orang yang aktif dalam kegiatan sosial. Saat ada waktu luang, Anti juga tak segan mengajak ngobrol para pedagang yang jualan di depan rumahnya. Tapi hari itu Senin sore 30 Juni 2025 ada yang berbeda. Yvonne Inawade yang rutin berkirim kabar via WhatsApp dengan tantenya itu merasa aneh karena hingga malam harinya pesan hanya centang satu. Telepon pun tak tersambung lagi. Begitu saat keluarga lain dan teman-temannya juga menghubungi Anti, juga tak mendapat respon. Yvonne khawatir terjadi sesuatu pada tantenya itu, mengingat si tante lebih sering sendirian di rumah. Tapi karena saat itu Yvonne sedang ada di Jakarta, maka ia menelepon sahabat tantenya Efrata Lantemona, meminta tolong agar dicek ke rumah sang tante. Tapi saat itu teman-teman maupun keluarga yang ada di Kendari ini tak langsung datang ke rumah Anti ya, karena mereka belum berpikir macam-macam. Selasa 1 Juli 2025 sekitar pukul 8:30 malam, Efrata Lantemona sahabat Anti bersama 2 teman lainnya mendatangi rumah Anti. Mereka akhirnya datang mengecek karena Anti tetap tak bisa dihubungi sejak 2 hari sebelumnya.
Saat tiba di rumah itu, keadaan rumah gelap, sepi, dan ternyata pintu tak terkunci. Merasa ada yang tak beres, mereka masuk untuk memastikan. Dan begitu tiba di ruang tengah, pemandangan mengerikan terpampang di depan mata mereka. Rumah itu acak-acakan, banyak serpihan kaca dan piring di lantai. Celana dalam wanita tercecer di mana-mana, dan sebilah parang sepanjang 40 cm ditemukan di bak mandi. Sementara itu jasad Anti Inawade tergeletak dengan posisi telungkup di lantai, bersimbah darah dengan luka sayatan di lehernya, hanya mengenakan kaos warna hijau, sementara bagian bawah tubuhnya telanjang. Melihat itu salah satu dari mereka ini keluar, lantas meminta tolong tukang parkir di depan untuk melaporkannya kepada polisi. Dari pemeriksaan tim Inafis ketika itu, diperkirakan Anti menjadi korban pembunuhan dan diperkirakan telah tewas lebih dari 1 kali 24 jam. Jenazah Anti Inawade dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Tapi, David suami korban hanya meminta dilakukan visum saja, tidak setuju dilakukan otopsi. Keputusan ini disayangkan oleh anggota keluarga lainnya. Kenapa kok David nggak setuju dilakukan otopsi? Padahal menurut keluarga itu sangat berguna untuk mengungkap penyebab kematian korban. Sementara itu dari hasil visum ditemukan adanya luka gores akibat senjata tajam di leher korban, luka memar di beberapa bagian tubuhnya, juga ditemukan sperma di sekitar area intim korban. Hal ini menimbulkan dugaan wanita parubaya itu selain dianiaya, kemungkinan juga sempat diperkoas oleh pelaku. Beberapa hari berlalu, pembunuhan Anti Inawade yang merupakan tante dari artis FTV Yvonne Inawade ini sempat menjadi tanda tanya. Siapa pelaku yang tega berbuat sekeji itu? Yvonne dan keluarga pun curiga. Pelakunya mungkin orang dekat. Mereka menduga seperti itu karena dari keterangan tetangga korban, sebelum tantenya itu ditemukan tewas di rumahnya, tak ada hal-hal mencurigakan dari rumah tantenya itu. Anjing-anjing peliharaan si tante pun anteng tak menggonggong, yang kemungkinan besar yang datang adalah orang-orang yang mereka kenali. Hingga akhirnya setelah 10 hari penyelidikan, polisi memberi kabar jika pelaku sudah ditangkap. Seorang pria bernama Usman ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Kendari, tepatnya di Wawatobi, Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Jumat 11 Juli 2025 sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Tengah. Usman dulu adalah sopir David suami korban. Beberapa hari sebelum kejadian, Usman pernah dibawa David pulang dan menginap beberapa hari di rumah. Kebetulan saat itu Anti dan Yvonne ini sedang ada event sosial ya, jadi ada kesibukan di rumah. Tepatnya pada 25 Mei 2025, Usman bahkan sempat turut ikut bantu melipat kardus yang akan digunakan untuk tempat snack bersama beberapa orang lain di sana. Saat itu Yvonne yang tidak mengenal siapa Usman ini sempat tanya pada tantenya ya, siapa pria itu? Yang dijawab tantenya jika Usman adalah sopir omnya yang berasal dari Kabupaten Unaha. Ternyata saat itulah pelaku ini sudah menyimpan hasrat pada korban sebab sering melihat korban pakai baju seksi dan terbuka saat di rumah. Anti Inawade meskipun tidak muda, tapi ia memang masih tampak cantik dan menarik. Sejak itulah Usman atau pelaku ini memiliki niat ingin berhubungan badan dengan korban. Tapi saat kejadian pembunuhan, Usman ini sudah diberhentikan oleh suami korban ya, alias sudah bukan sopir dari David suami korban lagi. Dari pengakuan pelaku, di hari kejadian ia yang tahu korban sedang sendirian di rumah, lalu memiliki niat untuk mendatangi korban. Pelaku berangkat dari Konawe tanggal 1 Juli 2025 sekitar pukul 4 subuh, setelah sebelumnya sempat konsumsi sabu bersama temannya. Dengan sebuah motor Yamaha warna putih yang dipinjamnya dari seorang teman, Usman berangkat ke Kendari, tiba sekitar pukul 5 pagi langsung menuju rumah korban atau rumah Anti Inawade. Setelah membuka pintu dan tahu yang datang adalah Usman, korban mempersilahkan masuk, bahkan sempat menawarinya makan dan minum. Tapi pelaku menolak, hanya duduk di ruang tengah depan TV. Nah saat itulah pelaku yang sudah terkena pengaruh narkob menyeret korban ke dalam kamar ya, lalu memaksa melakukan hubungan intim hingga pelaku ini merasa puas. Korban yang marah atas ulah pelaku ini keluar kamar sambil mengancam akan melaporkannya pada polisi. Pelaku yang panik lalu memukuli korban. Lalu pelaku mengambil sebuah parang dari dapur yang lalu digunakannya untuk menghabisi korban dengan cara menggorok leher korban hingga tewas. Dari pengakuannya pelaku ini lalu menutup pintu dan kabur ke arah Kabupaten Unaha. Tapi setelah 10 hari pelariannya ia akhirnya ditangkap di daerah Wawatobi, Konawe. Namun pihak keluarga ini sepertinya masih curiga ya jika pelaku ini ada yang menyuruh. Karena dari keterangan Yvonne, parang yang digunakan pelaku adalah milik omnya David suami korban. Biasanya parang atau golok itu disimpan di bawah tempat tidur mereka untuk jaga-jaga. Tapi pelaku kok ngakunya ambil dari dapur.
Demi mengungkap misteri pembunuhan tersebut, David suami korban dan istri keduanya pun turut diperiksa ya, tentu saja sebagai saksi bersama beberapa saksi lain. Hasilnya, polisi menyimpulkan motif Usman atau pelaku ini adalah karena hasrat ingin menikmati tubuh korban setelah pernah melihatnya berpakaian terbuka atau seksi saat masih bekerja pada suami korban. Keterlibatan pihak lain dan Jadi untuk kasus pembunuhan, untuk pelaku ini dia bekerja dengan suami daripada almarhum atau korban selama beberapa bulan. Kemudian sudah diberhentikan oleh suami korban. Pada saat dia bekerja dengan suami korban, dia menginap bersama-sama dengan korban dan suaminya di rumah suami korban. Jadi mereka bertiga satu rumah. Pada saat mereka bertiga satu rumah, pelaku sudah menaruh rasa ingin berhubungan badan dengan korban karena sering melihat almarhum atau korban menurut pelaku dengan hanya pakaian terbuka. Hayo, gimana menurut Anda yang sudah menyimak kasus ini? Ada kejanggalankah? Semoga kebenaran segera terungkap ya. Pelaku pun bisa segera diadili dengan hukuman yang setimpal. Semoga korban diberikan ketenangan di sana dan untuk keluarga yang ditinggalkan dilimpahkan kesabaran serta ketabahan. Sekian kisah ini, mari kita simak perkembangan kasus ini ya. Terima kasih waktunya, jaga diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.